Selamat datang di channel Hellas ID. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya karena semuanya itu gratis, tidak merugikan kalian. Jadi silakan subscribe dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kecerdasan buatan chapter yang kedua. Untuk chapter yang pertama sudah ada di video sebelumnya, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Kemudian ada beberapa teori yang akan saya sampaikan, yaitu pertama binary classification, kemudian yang kedua supervised unsupervised learning dan clustering. Ini yang kedua ini sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan cek aja di deskripsi. Kemudian yang ketiga ini evaluasi dan akurasi. Yang keempat ini decision tree, kemudian yang terakhir itu information gain and entropy. Yang pertama ya, apa sih binary classification itu? Nah, binary classification ini berupa kelas positif atau negatif yang ditetapkan untuk tujuan yang praktis daripada akurasi keseluruhan, serta relatif dari berbagai jenis kesalahan yang menarik. Contohnya gini, mendeteksi penyakit ketika tidak ada, atau bisa disebut dengan false positif. Tidak mendeteksi penyakit ketika hadir, ketika ada gitu. Atau berarti false negatif. Nah, selanjutnya evaluasi dan akurasi. Untuk evaluasi sendiri itu mengukur akurasi model bekerja. Dan akurasi presentasi ini klasifikasi dengan benar. Jadi kurang lebih contohnya kayak gini. Bagaimana kita dapat mengevaluasi seberapa baik model bekerja dengan mengukur akurasinya? Dan akurasi akan didefinisikan sebagai persentase kasus yang diklasifikasikan dengan benar. Misalnya, kita dapat menganalisis kesalahan yang dibuat oleh model atau tidak kebingungan ya, menggunakan metrik gitu. Mengacu pada kebingungan dalam model. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang selanjutnya decision tree. Nah, decision tree ini merupakan klasifikasi dan regresi dengan menggunakan metode pembelajaran non-parametrik yang dapat menghasilkan nilai input berupa model yang memprediksi nilai variabel target dengan aturan keputusan dari fitur data tersebut. Contohnya gini, decision tree belajar dari data untuk memperkirakan kurva sinus dengan seperangkat aturan keputusan if, then, else. Semakin dalam pohon, semakin rumit aturan keputusan gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu information gain and entropy. Apa sih gitu kan? Nah, informasi ini berupa penurunan entropi setelah dataset dibagi pada atribut serta membangun decision tree untuk menemukan atribut yang mengembalikan informasi krusial. Contohnya yaitu cabang paling homogen. Kemudian untuk entropinya merupakan tingkat keacakan, kerumitan dalam informasi. Semakin tinggi entropi, semakin sulit menyimpulkan dari data informasi yang acak-acakan. Begitu pula sebaliknya. Tamat. Nah, ini adalah pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah kecerdasan buatan. Sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Di sini saya menggunakan Spider ya. Nah, di sini akan coba untuk praktikumnya, untuk skitlearn-nya. Nah, di sini saya udah load data yaitu dengan mengimport atau memanggil modul pandas sebagai PD di sini atau alias PD. Kemudian mendefinisikan variabel. Sini saya menggunakan variabel DS ya. Nah, kemudian yang akan memanggil dataset yang didapatkan dari data student CSV atau format CSV ya. Jika kita ngejalanin scriptnya, kita akan mendapatkan kurang lebih inputnya seperti ini. Berarti total keseluruhannya adalah 395 datasetnya. Nah, kemudian yang kedua ini kita akan mendeklarasi ya. Kita ini aja. Nah, di sini kita akan mendeklarasi pass file data berdasarkan G1, G2, G3 dengan ketentuan nilai pass yaitu sama dengan 30
atau 35. Kemudian pada variabel ini, variabel yang aku kasih ds ini akan dideklarasikan jika baris dengan G1, G2, G3-nya ditambahkan dan dihasilkan sama dengan ini, 35 ini. Nah, maka ketika kita akan nge-run codingannya, akan hasilnya seperti ini. Nah, outputnya akan seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga ini kita nge-run satu-satu ya. Jadi kalau nge-run satu-satu kita printnya kita komentar aja biar nggak keren semua. Nah, kemudian di sini kita akan menjelaskan lagi itu use ya. Nah, untuk encoding ini adalah itu proses di mana variabel kategorikal dikonversi menjadi bentuk yang dapat disediakan untuk algoritma machine learning untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam prediksi. Karena saya memuat data menggunakan pandas, di sini menggunakan fungsi pandas untuk jenis kelamin, kemudian sekolah, alamat, dan lain-lain sebagainya nih. Nah, untuk metode head ini digunakan untuk mengembalikan baris secara default. Kita akan coba run aja. Kita di sini print ds. Ds itu variabel ya, head. Nah, kita coba akan lihat outputnya seperti apa. Nah, dia akan mengembalikan baris 5 ya. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ya, row 5, kolomnya 59. Ini titik-titik ini sebenarnya masih panjang ya. Cuman di sini disingkat gitu. Nah, kemudian untuk yang bagian selanjutnya yaitu shuffle row. Untuk shuffle row ini jadi untuk mengembalikan sampel acak item dari objek ya. Pada bagian tersebut terdapat train dan test, yaitu yang digunakan untuk membagi train, test, kemudian membagi lagi train ke valid dan test. Kemudian akan mengimport modul numpy sebagai NP atau alias NP yang akan digunakan untuk mengembalikan nilai passing dari pelajar dari keseluruhan dataset dengan cara print. Nah, di sini kita akan ngeprint coba ds passnya ya. Akan seperti apa hasilnya. Nah, dia akan seperti ini. Kita bersihkan dulu biar lebih jelas. Kita run lagi. Nah, untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada name, pass, length. Nah, tipe integer. Nah, kemudian yang kedua kita akan coba yaitu number of passing student in Sol dataset. Kita coba running langsung ya. Nah, dia akan passing 166 second, out dari 395 second. Jadi segini. Nah, ini untuk bagian number of passing student ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu fit decision tree. Fit decision tree ini dia akan mengimport modul tree. Skitlearn ya, skitlearn import modul tree, kemudian didefinisikan variabel dengan menggunakan decision classifier. Kemudian pada variabel pada variabel dapat suatu fungsi untuk mengukur kualitas split. Setelah itu agar decision tree classifier dapat dijalankan, gunakan perintah fit. Kemudian hasilnya akan seperti ini nantinya. Nah, kok print yang di atas? TZ coba. Kok hasilnya seperti ini? Benar, hasilnya seperti ini ya berarti. Hasilnya seperti ini berarti. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Iya benar. Nah, selanjutnya
Kita akan lanjutkan ke visualize tree ya, visualize tree. Nah, di sini visualize tree. Jadi GraphVis ini adalah perangkat lunak visualisasi grafik open source. Visualisasi grafik mewakili informasi struktural sebagai diagram grafik dan jaringan abstrak. Tree port graphics merupakan fungsi yang menghasilkan referensi grafis dalam decision tree yang kemudian ditulis ke out file sehingga akan muncul gambar seperti ini nantinya. Coba kita akan run. Nanti akan muncul data seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang bagian save tree ini dia akan seperti ini nantinya. Jadi save tree ini dia akan mengconvert ya file. Nah, di sini dia akan mengconvert file yang ada pada ini, yang ada pada import grafin ini ya di sini. Jadi nanti ketika kita run, maka dia akan memunculkan file ini, student formats dot. Nah, ini pokok saya udah ada, jadi nggak usah di run lagi. Nah, kemudian nanti ini kita akan ke sini ya. Ke mana sih? Bentar. Nah, di sini kita akan convert file dot itu di sini. Nah, file dot performance kita convert jadi PNG. Nah, kita convert aja. Kemudian kita download di bawah nih PNG. Nah, kemudian kita klik aja. Maka nanti akan hasilnya seperti ini. Untuk yang bagian file student performance dot lah. Nanti akan seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya, oke, kemudian untuk yang bagian dev AC ini kita akan lanjutkan. Nah, jadi untuk membuat array kosongnya kita coba langsung run aja. Nah, di sini sudah muncul ya output dari dev AC ini. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini nih, yang ini banyak sekali. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat ini apa namanya, matplotlib. Kita akan membuat matplotlib. Nah, untuk membuat ini, jadi kita akan mengimpor library matplotlib. Kalau misalnya kalian belum install, silahkan install dulu pip install matplotlib. Kemudian saya inisialisasi aliaskan jadi plt. Kemudian subplotnya untuk membuat gambar dan satu set subplot. Itu akan membuat error bar, kemudian grafik akan ditampilkan menggunakan show grafiknya seperti berikut ini. Nantinya kita akan lihat outputnya kayak apa. Tah, error gini ini kosong atau ya. Nah, jadi nih. Nah, kurang lebih nanti grafiknya akan seperti ini. Jadi nantinya nampilnya seperti ini. Tadi aku udah bukain ini 1 2 ini 1 2 3. Nah, oke, untuk pembelajaran chapter 2 ini mengenai Skitler-nya cukup sampai sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba dan terima kasih.